Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hatsana 'ala at-taqarrubi bil qurban. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila tariqil iman wa 'ala alihi wa sahbihi walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah dan kesunahan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW di saat bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Syariat berkurban atau perintah berkurban, perintah yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan lama sekali. Bahkan ketika manusia ada pertama kali di muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan berkurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, bacakan, sampaikan kepada mereka, نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, berita tentang dua putra Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan satu bukti dan juga dalil bahwasanya perintah berkurban itu sudah ada sejak pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, yaitu Nabiullah Adam dan istri beliau Hawa. Dan kedua putra Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban adalah Kabil dan juga Habil. Dan terus perintah berkurban ini ada sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah juga di mana Nabiullah Ibrahim pernah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Namun kemudian diganti dengan seekor domba yang besar. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat kurban ini berarti sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita lakukan dan untuk kita laksanakan. Meskipun berkurban ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib dalam syariat Islam, namun anjurannya ini sangat ditekankan. Istilah dalam syariat adalah sunnah muakkadah. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau, setiap tahun beliau selalu menyempatkan diri untuk berkurban. Tidak pernah satu tahun pun dalam bulan Dzulhijjah Rasulullah SAW absen berkurban. Padahal kita semua umat Islam sudah mengetahui bagaimana pola hidup Rasulullah SAW yang sederhana. Namun dengan kesederhanaan Rasulullah SAW ternyata beliau selalu menyempatkan untuk berkurban, tidak pernah absen. Bahkan di saat musim haji tahun ke-10 Hijriah ada ibadah haji yang disebut dengan Al-Hajju. Al-Hajju itu juga memotong hewan di saat ibadah haji. Rasulullah SAW saat Al-Hajju, di saat beliau berhaji di tahun ke-10 Hijriah, beliau menyembelih 100 ekor unta yang kemudian diperintahkan untuk penyembelihannya. Yang bertugas dan kemudian yang mengkoordinir itu adalah
sahabat Rasulullah SAW sekaligus menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW selalu ketika berkurban itu memilih binatang domba yang sehat dan juga besar. Dan beliau memilih dengan tangan beliau. Dan itu memang disunnahkan jika kita tidak mampu menyembelih kurban kita, maka kita mewakilkan. Namun jika kita mampu, kita lakukan kurban itu dengan diri kita sendiri. Sahabat MUI Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun berkorban ini adalah sifatnya sunnah, namun tidak boleh asal-asalan. Pemilihan hewan kurban juga harus bagus, harus baik, harus sehat. Apakah yang kita pilih itu sapi ataukah domba ataukah kambing, itu tidak boleh ada cacatnya, wajib sehat. Jika ada cacatnya, maka kurban yang kita laksanakan itu tidak sah secara syariat. Sahabat MUI Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sekali hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita semua umat Islam untuk berkurban. Di antaranya adalah melatih diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban, yang tentu dagingnya kita bagikan utamanya kepada fakir miskin. Jadi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya adalah, cerminannya adalah dekat secara sosial kepada masyarakat. Itu tentu di antara hikmah kenapa disyariatkan kurban. Yang kedua, kita ingin melatih juga diri kita tidak punya sifat dan juga sikap individualisme, egoisme. Dengan berkorban berarti kita itu mengedepankan maslahat dan juga kepentingan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Karena zaman sekarang betapa banyaknya di era yang sangat digital dan modern ini, manusia itu hidup masing-masing. Lupa bahwasanya depan belakang, kanan kiri ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang memerlukan uluran bantuan. Nah, dengan berkurban hatinya itu akan terlatih, punya kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan, apalagi lingkungan yang dimana banyak sekali kemiskinan, kesusahan, kelaparan dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan syariat berkurban kita menjadi terlatih punya kepekaan sosial yang tinggi. Itu diantara manfaat kurban juga. Yang selanjutnya, hikmah besar. Kita ini berarti qudwah, bukan hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syariat para nabi. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang domba yang tentu beliau kurbankan. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih domba sebagai hewan untuk beliau kurbankan? Rasulullah bersabda, riwayat Imam Bukhari, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa ra'al ghanama." Tidak satu pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nabi tersebut pernah menggembala domba. Sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau gimana ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku juga pernah mengembala domba yang aku dibayar beberapa qirat, beberapa keping emas, dan domba itu milik ahli Makkah, penduduk Makkah, ketika beliau dalam usia kanak-kanak pernah menggembala domba. Ini juga latihan kepemimpinan. Bagaimana syariat kurban ini ternyata punya keterkaitan erat dengan leadership. Nah, tentunya masih banyak lagi hikmah dan manfaat yang begitu besar tentang syariat berkorban di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita seluruh umat Islam
bisa melaksanakan kurban, bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing untuk kebaikan diri kita masing-masing, dan juga kebaikan ini tidak sebatas di dunia, tapi sampai di akhirat kelak kita akan petik hikmah, pahala, kemuliaan berkorban di bulan Dzulhijjah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.